Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 26 di bulan 6 ya, 2024. Dan seperti biasa guys, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya. Meskipun ada kenaikan tipis banget di 0,61% ya, tampaknya untuk market masih sideways meskipun ada sedikit kenaikan ya. Nanti kita akan coba lihat lebih jelasnya di pergerakan grafiknya. Dan begitu juga untuk Fear and Greed Index hari ini masih mengalami penurunan ya, setelah kemarin sempat ada penurunan yang cukup signifikan meskipun hanya spike, tapi setidaknya itu membuat market agak cukup goyang ya, sehingga mengakibatkan untuk Fear and Greed Index sekarang ini turun ya di poin 46, masih di area netral guys. Oke. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ke belakang untuk Bitcoin memang ada kenaikan di 1,3%, masih mempertahankan harganya di 61.600-an dolar ya. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan grafiknya ada pergerakan koreksi yang cukup dalam ya. Nanti kita akan coba cek lebih jelasnya. Dan juga untuk Ethereum masih sideways juga ya di 0,9%. Kemudian untuk BNB juga bisa dibilang sideways di 1%, Solana di 1,9%, dan beberapa altcoin yang lain kalau kita lihat di sini cukup hijau meskipun kemarin sempat ada penurunan yang cukup signifikan ya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa cek sendiri di grafiknya atau di daftar coin market cap di sini. Nah, di sini kemudian ya kalau kita lihat untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri terlihat di sini ya. Untuk pergerakan di time frame weekly terlihat kemarin sempat menyentuh harga di sekitar 58.600-an dolar guys ya. Meskipun sekarang sudah ada rebound dan sekarang ada di harga sekitar 61.600-an ya. Ini kondisi yang bagus sebenarnya ya, yang mengindikasikan bahwa tampaknya di area Fibonacci retracement ini masih menjadi titik yang cukup kuat ya, yang digunakan oleh para investor untuk mengambil posisi, sehingga belum menyentuh di area 0,236 untuk Fibonacci retracement sudah balik arah lagi ya. Dan ini mengindikasikan bahwa para trader ini tampaknya cukup optimis ya dengan support yang ada di area 0,236 Fibonacci retracement ini guys. Oke. Jadi nanti kita akan lihat kira-kira pergerakan dari harga Bitcoin ini akankah untuk weekly ini bisa hijau seperti halnya di weekly ini ya, sekitar di tanggal 29 April kemarin. Dan itu sedikit banyak akan membuat pergerakan ataupun pola yang terbentuk pada Bitcoin ini bisa sideways guys, seperti yang sudah kita prediksikan. Sehingga nanti kalau memang hijau mungkin pergerakannya akan naik lagi, kemudian akan mencoba retest di harga sekitar 70.000 dolar, dan kemungkinan bisa turun lagi kalau memang tidak ada info ataupun news yang men-trigger ya pergerakan harga Bitcoin ini untuk lebih tinggi lagi dan bisa menembus ATH-nya, maka akan terjadi sideways lagi sehingga akan turun lagi dan akan mencoba retest pada harga 60.000 dolar lagi guys. Dan selama tidak ada news yang buruk ya, contohnya sekarang ini kan masih ada kekhawatiran untuk pencairan ya atau pendistribusian dari Bitcoin Mt. Gox ya, yang memang selama satu hari kemarin ini sedikit membuat goyang ya untuk market, khususnya untuk Bitcoin ini guys. Oke. Jadi untuk sementara di minggu ini kita akan lihat dan pantau bareng-bareng apa efeknya dari Mt. Gox itu guys. Oke. Kita akan update terus. Dan seperti biasa ya, kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik, antaranya untuk perkembangan ETF Ethereum ya, seperti yang dilansir dari harian Cointelegraph. Diinformasikan di sini ya bahwa untuk proses dari ETF Ethereum ini bisa dibilang smoothly ya atau berjalan dengan lancar. Ini kata Gary Gensler guys dari SEC. Nah, ini menarik banget ya pernyataan dari Gensler berbicara pada konferensi di Bloomberg ya pada 25 Juni, di mana Gensler tetap bungkam tentang kapan ETF ini dapat diluncurkan dan menunda ketika ditanya apakah ETF ini dapat diluncurkan sebelum pemilihan umum Amerika Serikat pada November nanti. Dan SEC menyetujui pengajuan 19B-4 kemarin ya dari 8 penawar ETF pada tanggal 23 Mei. Tetapi para manajer aset ini masih memperbaiki untuk formulir S-1 mereka ya, dalam hal pengajuan akhir yang harus disetujui SEC sebelum ditayangkan atau diperdagangkan secara massal guys. Nah, beberapa analis memperkirakan bahwa SEC ini dapat menyetujui dana tersebut untuk diperdagangkan paling cepat pada minggu pertama bulan Juli nanti guys. Jadi ini cukup menarik, dan apakah pernyataan dari Gary Gensler ini merupakan indikasi positif? Kita akan update lagi guys. Nah, di sini selanjutnya ya, kalau kita lansir dari harian Coin Paper, diinformasikan bahwa
untuk pengajuan dari ETF milik FunEgg khususnya untuk Ethereum ETF ya yang terbaru ini memicu optimisme guys untuk debut di awal Juli ini guys. Jadi seorang analis ETF Erik Balkunas meyakini bahwa ETF Spot Ether dapat mulai diperdagangkan paling cepat pada 2 Juli 2024 ini, di mana manajer investasi FunEgg mengajukan formulir 8 strip A untuk ETF Spot Ether ke SEC, dan hal ini menyebabkan analis seperti Erik Balkunas ini berspekulasi ya bahwa perdagangan untuk ETF Spot Ethereum dapat dimulai paling cepat pada 2 Juli 2024 ini. Namun ketua SEC Gary Gensler mungkin memiliki jadwal yang lebih hati-hati ya yang diperpanjang hingga September nanti. Sementara itu, CIO dari Bitwise yaitu Matt Hougan memperkirakan ya bahwa ETF Ether Spot dapat menarik arus masuk bersih sebesar 15 miliar dolar ya dalam waktu 18 bulan. Meskipun permintaan diperkirakan masih lebih rendah dibandingkan dengan ETF Bitcoin kemarin guys. Dan analis di Bernstein setuju dengan hal ini dan memperkirakan likuiditas yang sehat tetapi permintaan yang lebih rendah karena keunggulan penggerak pertama Bitcoin dan kejenuhan pasar secara keseluruhan guys. Dimana pada 25 Juni, manajer investasi FunEgg juga mengajukan formulir untuk 8 strip A untuk dana yang diperdagangkan di bursa ETF Spot Ether ke SEC dan membawa ETF selangkah lebih dekat ya ke perdagangan secara langsung. Persetujuan untuk ETF Spot Ether di Amerika Serikat ini memang mengejutkan banyak orang ya karena ini merupakan perubahan besar dalam kebijakan dari pemerintahan saat ini guys. Dalam konteks tahun pemilihan 2024, cryptocurrency telah menjadi pusat perhatian ya karena para kandidat presiden mencoba terbaik untuk menarik pemilih pro crypto guys. Dan menurut Komite Aksi Politik Stand with Crypto atau PAC, sekitar 52 juta orang Amerika memiliki crypto yang menjadikannya faktor pemungutan suara yang penting guys. Dan memanfaatkan peluang tahun pemilu ini, para eksekutif industri telah memulai sejumlah inisiatif untuk melibatkan masyarakat pemilih termasuk Gemini Exchange yang memutuskan untuk memfasilitasi donasi kepada kandidat pro kripto dan pembentukan Bitcoin Voter Project yang merupakan organisasi nirlaba yang berfokus pada edukasi dan kesadaran tentang Bitcoin ini guys. Jadi ini cukup menarik ya, tampaknya untuk kripto ini menjadi salah satu senjata ya dari para kandidat untuk Presiden Amerika Serikat nanti, yang tentu saja kita melihat hype yang terjadi ya dari Bitcoin itu sendiri ataupun para pecinta kripto di Amerika Serikat ini cukup besar sekali sehingga mereka melihat adanya peluang jika mereka lebih pro kripto maka kecenderungan untuk memilih maka akan semakin besar guys. Ini cukup menarik. Dan selanjutnya kalau kita lansir ada berita yang cukup menarik juga seperti yang dilansir dari harianbitcoin.com ya, dan di sini diinformasikan bahwa untuk ECB yang merupakan bank sentral Eropa ya menerbitkan laporan guys untuk perkembangan pertama dari peluncuran euro digital guys. Nah ini menarik ya. Jadi pada hari Senin kemarin ECB telah menerbitkan laporan perkembangan pertama mengenai fase persiapan dari euro digital ini. Laporan tersebut menguraikan pengembangan fitur-fitur desain utama termasuk standar privasi yang tinggi untuk pembayaran online dan offline yang bertujuan untuk menawarkan kepada para pengguna tingkat privasi yang sama dengan uang tunai untuk pembayaran di toko-toko fisik ya dan juga antar individu. Kemudian ketika membayar secara offline, rincian transaksi pribadi hanya akan diketahui oleh pembayar dan penerima pembayaran dan tidak akan dibagikan dengan penyedia layanan pembayaran Eurosystem atau penyedia layanan pendukung lainnya. ECB juga sedang menyusun metodologi untuk menetapkan batas kepemilikan euro digital untuk memastikan stabilitas keuangan dan transmisi kebijakan moneter yang efektif. Dan hal ini melibatkan kolaborasi dengan Bank Sentral Nasional dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, ECB juga harus memberikan masukan teknis untuk diskusi legislatif dan sedang menyelesaikan buku pedoman euro digital yang merupakan seperangkat aturan, standar, dan prosedur komprehensif yang sedang dikembangkan oleh Eurosystem untuk menstandarkan pembayaran euro digital di seluruh kawasan euro guys. Nah ini menarik ya untuk perkembangan dari euro digital ini guys, dan juga untuk perkembangan dari Rupee digital yaitu dari India. Ini juga ada informasi yang cukup menarik juga ya, di mana penggunaan dari Rupee digital di India ini turun drastis ya setelah adanya lonjakan awal guys. Jadi mata uang digital Bank Sentral India CBDC yaitu Rupee digital telah mengalami penurunan penggunaan yang signifikan ya, turun hingga 1/10 dari puncaknya pada bulan Desember 2023 kemarin menurut sumber yang terlibat dalam proyek percontohan. Reserve Bank of India atau RBI pada awalnya mencapai 1 juta transaksi retail harian dengan Rupee digital dengan memberikan insentif kepada bank-bank dan juga mendistribusikan sebagian gaji melalui mata uang digital. Namun ketika insentif ini berakhir,
transaksi harian turun menjadi sekitar 100.000, menunjukkan kurangnya permintaan organik. Dan RBI saat ini berkonsentrasi pada pengujian teknologi dan pengembangan kasus penggunaan tanpa ada rencana segera untuk ekspansi yang cepat, guys. Jadi kalau kita lihat ya dari beberapa negara yang sudah mengaktifkan atau menggunakan ya teknologi uang digitalnya, khususnya di sini ada euro digital dan juga digital rupiah, ini bisa menjadi contoh ya bagi kita, khususnya untuk rupiah digital nanti kalau memang akan digunakan ya suatu saat nanti, sehingga kita bisa meminimalisir efek-efek yang mungkin akan terjadi dari negara-negara yang sudah meluncurkan mata uang digital mereka, guys. Oke, jadi ini cukup menarik dan kita tunggu aja nanti seperti apa perkembangan dari rupiah digital, guys ya. Karena kalau kita melihat ataupun mendengar ya dari beberapa informasi yang beredar untuk pengembangan dari rupiah digital ini sebenarnya juga sudah mulai digodok dan juga sudah mulai dikembangkan ya. Kita tinggal menunggu nanti kira-kira kapan untuk trial ataupun percontohannya atau pilotnya ya, sehingga kita akan mengetahui apakah kita sudah siap atau enggak ya menggunakan rupiah digital ini, guys. Oke, jadi kita akan update lagi nanti, dan cukup ya untuk informasi hari ini, guys, dan nanti kita akan update lagi. Dan seperti biasa kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar, nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.